Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa like, share, dan komen. Para prajurit kini kembali menyerang dengan membabi buta. Mereka tidak menggunakan strategi apapun, hanya menerjang ke depan layaknya sedang dihipnotis. Edis kebingungan melihat sikap mereka yang aneh. Sementara Han sudah tahu sejak lama. Ia menduga adanya campur tangan dari pihak otoritas menara yang membuat mereka seperti itu. Aaron dan Han bertempur di garis depan untuk menahan laju para prajurit. Setelah rapalan sihir Yolka selesai, Han segera menyuruh anggota lainnya untuk menyingkir, memberi ruang bagi Olka untuk melancarkan sihirnya. Detik berikutnya, semburan api panas dilepaskan Yolka. Api tersebut melahap segala yang ada di depannya, termasuk para prajurit yang terbakar tak bersisa. Jenna membantu membereskan prajurit yang lolos dengan melesatkan beberapa anak panah. Begitu pula dengan Aaron, yang kini tanpa ragu menusuk para prajurit yang tersisa. Kini hanya tersisa satu prajurit yang meminta ampun. Ia mengaku memiliki anak dan istri yang menunggunya di rumah. Han, yang mengetahui kebohongan tersebut, ingin tahu cara apa yang akan digunakan prajurit itu untuk pulang. Prajurit itu seketika terlihat kebingungan. Ia sendiri tidak pernah memikirkan hal tersebut. Han yang sudah muak dengan segala yang terjadi, segera mengakhiri penderitaan prajurit terakhir itu. Kini tidak ada prajurit yang tersisa. Hanya mayat-mayat tak bernyawa yang tergeletak di sepanjang jalan. Yolka juga merasakan keanehan dari mereka. Edis membenarkan hal tersebut, seolah otak mereka telah dirasuki oleh sesuatu yang membuat mereka kehilangan kewarasan. Han teringat bahwa Edis pernah menyelesaikan lantai 12 dan bertanya apakah mereka adalah prajurit yang sama. Edis membenarkannya. Ia ingat setiap wajah para prajurit itu dan yakin telah membunuh mereka sebelumnya. Han memeriksa darah para prajurit yang hitam dan kental, mirip seperti Isel dewasa. Notifikasi pemberitahuan penyelesaian misi muncul. Han dan tim mendapatkan hadiah penyelesaian misi dari sistem. Sebelum kembali, Han mengingatkan timnya bahwa mulai sekarang, mereka harus terbiasa menghadapi musuh manusia. Baik itu monster ataupun manusia, mereka harus menghabisi musuh tanpa ragu sedikitpun, atau nyawa merekalah yang akan terancam. Sesuai dugaan Han, ada banyak prajurit musuh di lantai 14. Mereka menggunakan perlengkapan dan senjata yang lebih lengkap, namun ada kesamaan di antara mereka. Para prajurit mendengar suara aneh dan memiliki keinginan membunuh Han tanpa memedulikan apapun. Namun justru karena hal itulah, kini Aaron dan yang lainnya tidak pernah ragu dalam bertindak. Meskipun begitu, bertarung dan membunuh sesama manusia membuat mental mereka terkuras habis. Mereka lebih cepat lelah dan stres meningkat. Master sepertinya menyadari hal ini dan tidak memaksa tim satu untuk menantang lantai lagi. Kini Han telah mencapai level 15. Aaron dan Jenna berhasil naik ke level 13, sementara Yolka dan Edis yang merupakan karakter bintang 3, hanya berlevel 11. Fasilitas perlengkapan perajin juga mulai digunakan. Mereka menciptakan tas kulit yang berguna untuk menambah ruang penyimpanan. Master tidak lupa memberikan ramuan penambah darah kepada Han. Giselle mengingatkan Han untuk tidak ceroboh dan menjatuhkan barang mahal tersebut. Namun, baru saja mengingatkan Han, Giselle sendiri yang tidak sengaja menjatuhkan ramuan itu. Ramuan tersebut pecah dan tumpah ke lantai. Terkadang ada barang yang rusak saat pemindahan barang. Dengan tatapan marah dan mengancam, Han menyuruh Giselle mengulang kata peringatan yang ditujukan padanya barusan. Giselle panik dan meminta maaf, menyalahkan segalanya pada Master karena membuatnya bekerja berlebihan. Kini tim satu masing-masing dibekali 3 ramuan penambah darah, sementara Yolka dibekali 2 ramuan penambah mana. Sebelum berangkat menantang lantai menara, Giselle memperingatkan anggota lainnya untuk mendengarkan semua perintah Han jika ingin selamat. Han merasa bingung dengan sikap Giselle yang seolah mendiskriminasi anggota lain. Han memeriksa kembali statistik dan skill miliknya, memastikan segalanya tidak ada yang salah. Sedikit kesalahan saat menantang lantai bisa berakibat fatal. Master menyalakan fitur rekaman. Fitur ini dapat merekam dan menyimpan aktivitas saat menantang lantai, dan dapat dilihat kapanpun jika diperlukan. Han senang melihat perkembangan masternya yang sudah lumayan bagus. Walaupun master tidak bisa ikut campur langsung dalam pertarungan, perannya dalam menyusun strategi dan anggota tim tetaplah berdampak besar.
Master dapat menggunakan rekaman ini untuk analisis lebih lanjut. Han menggunakan sedikit waktu yang tersisa untuk menjelaskan misi spesial yang akan mereka jalani di lantai 15. Misi lantai 15 mirip dengan misi di lantai 10, di mana mereka diharuskan melindungi patung Dewi. Mereka akan mati seketika jika gagal. Mengingat tim 3 sebelumnya yang musnah secara bersamaan, kemungkinan besar karena mereka tidak mengetahui misi yang dijalani dan akhirnya gagal menyelesaikannya. Jadi, tugas mereka setelah sampai di lantai menara adalah mencari informasi detail tentang misi secepat mungkin. Mengingat tim 3 musnah hanya dalam waktu 5 menit, mereka hanya memiliki waktu 15 menit untuk menyelesaikan misi. Aliran waktu di Towunia berbeda dengan di lantai menara. Waktu 15 menit itu sangat sedikit untuk mencari informasi. Dengan kata lain, misi kali ini berfokus pada kecepatan pengumpulan informasi. Waktu untuk menantang lantai menara akhirnya tiba. Han dan yang lainnya dipindahkan ke lantai 15. Mereka kini berada di tengah keramaian kota. Tidak ada musuh atau prajurit yang terlihat. Segalanya terlihat aman dan damai. Han menyadari bahwa para warga biasa tidak dapat melihat mereka. Itu pertanda bahwa mereka bukanlah musuh yang harus dihadapi. Han terkejut ketika sistem memberitahukan detail misi yang harus mereka selesaikan. Misi tersebut adalah misi pengawalan. Mereka dituntut untuk melindungi individu tertentu. Han terlihat kesal dengan misi kali ini. Bagaimana tidak? Dari ribuan orang yang berlalu lalang di alun-alun kota, mereka harus mencari satu target yang harus dilindungi. Ini bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Han akhirnya mengerti alasan dibalik musnahnya tim 3. Mereka tidak tahu misi apa yang harus mereka jalankan dan kemungkinan mereka membabi buta membunuh semua penduduk yang ada di sekitar mereka. Han menjelaskan kepada anggota timnya bahwa misi kali ini adalah misi untuk melindungi seseorang, dan mereka harus secepatnya menemukan orang tersebut. Jenne juga kebingungan tentang orang yang dimaksud Han. Dan harus melindunginya dari apa? Karena Jenne tidak melihat satupun monster yang muncul. Aaron tiba-tiba angkat bicara. Ia mengetahui tempat ini. Dulu ia pernah datang bersama adiknya saat berdagang. Tempat ini bernama Adilt, kota besar yang masih termasuk dalam Towunia. Ada banyak jalur yang menghubungkan perdagangan. Lalu ada sebuah kuil yang sangat terkenal, kuil suci yang dikenal sebagai Silver Hall. Kuil tersebut adalah tempat terpenting yang ada di kota ini. Dan melihat dari pergerakan warga sekitar, Aaron dapat menyimpulkan jika mereka bergerak ke arah kuil tersebut. Han berniat untuk pergi ke kuil tersebut dan meminta Edis untuk membantunya. Edis menyetujuinya tanpa ragu. Edis segera melakukan pengintaian. Ia melompat dari gedung ke gedung untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Edis mengamati segalanya dari atas atap sebuah bangunan tinggi. Dari sana, ia dapat melihat dengan jelas jalan tercepat menuju ke kuil. Setelahnya, Han dan yang lainnya bergerak ke arah kuil sesuai petunjuk yang diberikan Edis. Namun, terdapat 2 penjaga gerbang di luar kuil. Penjaga tersebut menyadari sesuatu yang mencurigakan dan menoleh ke arah Han dan yang lainnya. Penjaga tersebut menghentikan langkah Han dan melarangnya untuk masuk. Belum sempat memberikan penjelasan lebih lanjut, Han tanpa ragu menyerang para penjaga tersebut. Penjaga lain yang menyadari mereka baru diserang mengeluarkan peluitnya, berniat ingin segera meminta bantuan. Sayangnya, Han tidak membiarkan hal itu terjadi. Han melemparkan perisainya tepat mengenai wajah pengawal. Han tidak segan mengalahkan 2 penjaga tersebut. Aaron masih terlihat ragu dan ingin menghentikan Han. Namun kali ini Han menegurnya. Menurut Han, daya tangkap Aaron sangat lambat. Ia bahkan tidak mengerti jika para prajurit ini bisa melihat mereka, pertanda bahwa mereka adalah musuh. Aaron baru tersadar akan hal itu. Ia mengira Han bertindak sembrono dengan menyerang tanpa alasan. Han teringat saat penaklukan lantai 10, para prajurit yang ada di sana tidak bisa melihat mereka dan terbukti jika mereka bukanlah musuh. Meskipun begitu, Han membenarkan dugaan Yolka yang memiliki kemungkinan bahwa prajurit tersebut bukanlah musuh. Oleh karena itu, Han tidak langsung membunuh mereka. Han dan yang lainnya kini berhasil menyusup di keramaian. Mereka berhasil masuk ke dalam kuil yang dimaksud. Terlihat ada sebuah acara yang sedang diselenggarakan kuil tersebut. Dari atas kuil, terlihat seorang penyihir tua dengan tongkat sihir di tangannya. Pria tua tersebut menatap ke arah kerumunan warga. Para warga saling berbincang, tidak sabar menunggu acaranya segera dimulai. Setelah beberapa saat menunggu,
Acara dimulai dengan penyihir tua yang mengumumkan para warga untuk tenang dengan menggunakan sihir pengeras suara. Han segera mengajak tim untuk segera memasuki kuil. Han memiliki firasat jika orang yang harus mereka lindungi ada di dalam sana. Seperti yang telah diduga Han, penjaga pintu kuil mencegat mereka saat akan memasuki kuil. Han tidak ingin berkompromi mengingat waktu misi yang semakin sedikit. Han mencabut pedangnya. Kapten penjaga kuil segera memerintahkan bawahannya untuk menyerang Han. Han mulai bersemangat melihat musuhnya mulai melakukan pergerakan. Sementara Yolka pusing melihat kecerobohan para prajurit. Sebelum memulai aksinya, Han memastikan jika timnya tidak memiliki kepercayaan yang berhubungan dengan penyembahan dewi. Aaron mengaku tidak menganut kepercayaan apapun. Sementara Jenne hanya memiliki kepercayaan kepada Han dan dirinya sendiri. Para prajurit mulai maju dengan senjata mereka masing-masing. Ada yang membawa tombak, dan ada yang membawa kapak. Han melesat maju bersama Aaron. Mereka tidak memiliki waktu untuk meladeni setiap prajurit. Mereka harus menerobos masuk segera. Mengingat waktu semakin sempit, kini Han dan yang lainnya tidak ragu membunuh musuh. Jual beli serangan tetap terjadi. Han terlihat masih dapat menangkis serangan para prajurit dan menyerang balik hingga membuat nyawa mereka melayang. Han tidak menghentikan langkahnya. Ia terus menerobos ke dalam. Pasukan yang menghadangnya satu persatu dibuat tidak berdaya dengan cepat. Han memberi komando untuk mengabaikan pertarungan yang tidak penting. Kapten penjaga kuil tidak ingin menyerah begitu saja melihat kuilnya dimasuki oleh orang asing. Ia menyuruh para bawahan membentuk formasi bertahan. Sayangnya, formasi tersebut tidak bertahan lama ketika anak panah Jenne mulai beraksi, menghabisi mereka dari jarak jauh. Melihat kapten pasukan yang menjaga kuil mati-matian, Han semakin yakin jika target yang mereka lindungi ada di kuil ini. Kini Han berhasil mendobrak masuk ke dalam kuil. Hanya tinggal beberapa menit sebelum misi dinyatakan gagal. Bahkan di dalam kuil, ruangannya terlihat sangat besar dan luas. Han tidak memiliki pilihan selain mencarinya satu persatu. Setelah berada di dalam kuil, Han dan yang lainnya menemukan seorang pendeta yang sedang berdoa kepada dewinya. Pendeta tersebut terkejut melihat kedatangan beberapa orang asing. Ia penasaran tentang bagaimana Han dan yang lainnya bisa menerobos masuk. Tidak ada sistem yang mengatakan misi terselesaikan. Han tahu jika pendeta tersebut bukanlah target mereka. Melihat lorong menuju ruangan lain, Han segera mengajak timnya untuk pergi. Waktu mereka semakin menipis. Para prajurit kuil tentu tidak akan membiarkan Han berbuat seenaknya. Mereka maju berkelompok untuk menghadang Han. Han membagi tim menjadi dua. Aaron, Yolka, dan Jenne akan membereskan sekelompok prajurit yang datang dari kanan. Sementara Han sendiri akan mengambil jalur pergi. Han menyuruh mereka untuk menyusulnya jika telah selesai mengalahkan para prajurit. Seorang prajurit berniat menahan Han agar tidak sembarangan masuk. Namun prajurit tersebut tumbang hanya dalam sekali serangan. Kekuatan Han kini telah melebihi manusia biasa. Ia dapat mengalahkan prajurit biasa dengan mudah. Han terus melaju, menelusuri tangga untuk naik ke lantai 2. Meskipun begitu, Han pergi tanpa arah. Ia hanya bergerak dan mencari berdasarkan instingnya. Han teringat dengan perbincangan yang dilakukan warga. Acara yang diadakan kuil adalah acara untuk menyambut sang penerus matahari. Han menduga jika orang yang harus dilindungi adalah sang penerus matahari tersebut. Tiba-tiba, Han melihat sekelompok prajurit yang berjaga di pintu masuk koridor tangga. Ksatria tersebut mengambil posisi menyerang dan memperkenalkan dirinya dengan bangga sebagai ksatria dari keluarga Strauss. Belum sempat ksatria itu selesai dengan perkataannya, Han mengabaikannya dan melewatinya begitu saja. Prajurit tersebut kesal karena diabaikan. Harga dirinya jatuh dan ia menyuruh Han untuk berhenti. Namun Han tidak mempedulikannya. Ia tidak ingin mati hanya karena mendengar seorang ksatria yang memperkenalkan diri. Han membuka satu persatu ruangan yang ada di lantai 2, namun belum bisa menemukan target yang dimaksud. Han semakin panik. Hanya ada orang-orang biasa yang sedang menikmati aktivitas mereka sendiri. Bahkan ada orang yang tidak bisa melihat Han sama sekali. Suatu kejadian yang menurut Han sangat aneh. Waktu kini hanya tersisa 3 menit. Han mempercepat langkahnya menuju ruangan terakhir. Han mendobrak pintu tersebut dengan perisainya. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya sedikit kebingungan. Hamparan taman bunga menghiasi ruangan tersebut, seolah menenangkan sejenak situasi tegang yang ia rasakan. Han tidak lengah sedikit pun.
Rasa waspada akan situasi membuatnya segera mengamati lingkungan sekitar. Han melihat adanya dua sosok yang berdiri di depan jendela kuil. Mungkin sosok tersebut adalah target mereka. Han perlahan mulai mendekati sosok tersebut. Sayangnya, Han dihadang oleh seorang ksatria penjaga pintu lainnya. Mereka berjumlah 3 orang, dan masing-masing dari mereka dilengkapi baju zirah dan pedang yang berkualitas tinggi. Para ksatria mulai memasuki formasi bertempur. Mereka tidak berniat membiarkan Han lewat begitu saja. Sementara di luar, di balkon, pria tua penyihir menyuruh seorang wanita yang merupakan sang penerus matahari untuk segera menemui para warga di halaman. Namun, wanita tersebut mempermasalahkan penyusup yang ada di taman. Pria tua dengan percaya diri menyuruh wanita tersebut tidak khawatir. Para ksatria akan mengurus para penyusup dengan mudah. Di sisi lain, Han terlihat sedang melawan para ksatria. Ia berhasil menangkis serangan tebasan pedang menggunakan perisai kesayangannya. Pertarungan masih terjadi dengan sengit. Kali ini Han tidak bisa menerobos dengan mudah. Mereka semua adalah pasukan elit terbaik yang menerima latihan khusus. Mereka sangat berbeda dengan prajurit yang ada di lantai bawah. Skill bertarung, pengalaman, dan perlengkapan mereka tidak bisa dianggap remeh. Han mengakali pertarungan yang tidak seimbang tersebut dengan beberapa trik. Ia menancapkan pedangnya tepat ke kaki seorang ksatria. Ksatria tersebut berteriak kesakitan. Melihat adanya kesempatan, Han segera mencabut pedangnya, lalu berlari ke belakang ksatria itu untuk menghindari serangan ksatria lain. Lalu dengan sigap, ia mengayunkan kembali pedangnya dan menebas kepala ksatria tersebut sampai terputus. Kini hanya tersisa prajurit yang menjaga pintu jendela kuil. Namun, Han semakin kehabisan waktu. Han menggunakan teknik tusukan kilat dan berhasil menembus baju zirah pelindung ksatria lain. Setelah dipastikan ksatria tersebut tewas, Han beralih ke ksatria terakhir yang sedang melesat maju menyerangnya. Han berhasil menangkis serangan tersebut dengan pedangnya. Adu pedang dengan gerakan cepat terjadi antara sang ksatria dan Han. Dentingan suara logam pedang yang menghantam satu sama lain bergema di udara. Merasa telah terpojok, Han mengeluarkan skill andalannya. Ia mengambil pedang lain dari ksatria yang telah jatuh dan menyerang ksatria yang sedang bertahan dari 2 arah bersamaan. Ksatria tersebut berusaha menahan laju pedang Han dengan sekuat tenaga. Pedang yang diambil Han dari ksatria yang jatuh tidak mampu menahan kekuatan Han dan akhirnya patah begitu saja. Namun, Han tidak menyerah. Ia menggunakan bilah pedang yang tersisa dan pedang miliknya untuk melakukan tebasan ganda. Tebasan tersebut akhirnya berhasil memisahkan kepala ksatria dari tubuhnya. Sementara itu, sang penerus matahari sedang memulai pidatonya kepada rakyat-rakyatnya. Tak lama kemudian, Han berhasil menyusup dan menyusul kedua sosok tersebut. Ternyata sosok tersebut adalah pria tua penyihir dan sang penerus matahari yang sedang memberikan pidato. Melihat adanya pengganggu yang tiba-tiba mengacau, pria tua penyihir tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut. Ia mulai merapal sihir gelap yang dapat membunuh orang dalam satu tembakan. Namun, ia bukan mengarahkannya kepada Han, melainkan kepada sang penerus matahari. Menyadari adanya kemungkinan bahwa wanita tersebut adalah target yang harus dilindungi, Han segera bertindak cepat. Ia melesat maju ke depan sambil mencabut pedangnya. Dan dengan satu ayunan kuat, ia menebas kepala penyihir tua tersebut. Untungnya, Han tepat waktu menghabisi penyihir tersebut. Namun, rapalan sihir tersebut tidak hilang. Sisa energi sihir itu sempat ditembakkan ke arah tempat para warga berada dan menghancurkan salah satu bangunan yang ada di seberang mereka. Puing-puing bangunan mulai berjatuhan. Para warga panik. Mereka mulai berlarian tanpa arah dan tujuan demi menghindari puing tersebut. Wanita tersebut menoleh ke arah Han. Wajahnya memperlihatkan ekspresi yang sangat kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Wanita tersebut bertanya tentang identitas Han dan mengira Han adalah pembunuh yang sedang mengincar nyawanya. Han tidak menjawab kebingungan wanita tersebut dan berjalan perlahan mendekatinya. Tiba-tiba, Han menyadari adanya serangan diam-diam yang dilancarkan ke arah wanita. Han segera menyelamatkannya dengan menundukkan kepala wanita itu, sambil menghalangi serangan proyektil panah yang ditembakkan ke arah mereka berdua dengan pedangnya. Han menyuruh wanita tersebut untuk tidak bergerak sembarangan dan tetap di tempatnya. Terlihat beberapa pembunuh profesional bertudung menghadang mereka, berniat untuk menyelesaikan misi mereka secepatnya. Para pembunuh mulai mengeluarkan senjata rahasia untuk menyerang si wanita.
Mereka melemparkan beberapa belati kecil yang dilapisi dengan racun ke arah target. Saat belati-belati tersebut akan mengenai target, Han menangkis seluruh serangan tersebut dengan perisainya, layaknya seorang pangeran yang sedang menyelamatkan kekasihnya yang sedang dalam bahaya. Merasa serangan jarak jauh dapat diantisipasi dengan mudah oleh Han, salah seorang pembunuh memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyerang secara langsung. Namun, sebuah anak panah tiba-tiba melesat kuat menembus kepala sang pembunuh, menyelamatkan nyawa wanita yang sedang dalam bahaya. Ternyata serangan tersebut berasal dari Edis yang telah mengambil posisi menembak dari gedung sebelah. Melihat ada kesempatan menyerang, Han tanpa membuang waktu lebih lama melesat maju ke arah pembunuh yang tersisa. Ia memberikan serangan telak yang tidak akan mampu ditahan oleh siapapun dan berhasil menumbangkan pembunuh tersebut. Pembunuh terakhir yang tersisa memanfaatkan titik buta untuk menyerang Han dari arah samping. Sebuah belati kecil dilemparkan dari sebuah alat canggih yang terletak di bawah telapak tangan pembunuh. Belati tersebut berputar kencang, siap merobek siapapun yang ada di jalannya. Sayangnya, senjata tersebut masih tidak mampu mengimbangi kecepatan refleks Han. Belati tersebut terpental begitu saja ketika menghantam perisai Han yang keras seperti baja. Han memberikan serangan terakhir dengan tebasan vertikal. Kini para pembunuh telah tumbang. Keberhasilan misi telah diambang mata. Melihat situasi telah aman, Edis menghampiri Han. Ia sedikit menggerutu saat menghabiskan banyak waktu hanya untuk memanjat tembok kuil yang tinggi. Sementara itu, sang wanita yang masih belum paham dengan situasi masih saja menganggap Han dan yang lainnya adalah ancaman. Belum sempat wanita tersebut mengajukan protes lebih lanjut, sebuah panah melesat tepat di samping tubuhnya. Saat itulah Han menjelaskan kepada wanita tersebut bahwa mereka datang untuk membantunya kabur dari kuil karena para pembunuh kini tengah mengincarnya. Han lalu memberikan wanita tersebut pilihan, antara mengikuti mereka dan selamat, atau tetap di sini sampai mati. Wanita tersebut hanya bisa menurut. Tidak ada pilihan yang lebih bijak selain mengikuti Han. Sistem pemberitahuan muncul, pertanda misi telah berhasil diselesaikan. Terdapat karakter spesial yang telah bergabung ke dalam tim. Wanita tersebut bernama Friacis Al-Lakner. Sistem kemudian memberikan misi tambahan yang mengharuskan mereka untuk membawa Fria kabur dari kota dalam kondisi hidup. Han telah menduga hal tersebut dan telah menyusun rencana sebelumnya. Han menyuruh Edis bersiap untuk turun bersama Fria, sambil membawa panah dan busur milik pembunuh yang terjatuh. Han berniat untuk mengawasi para musuh untuk memberikan waktu kepada Edis agar bisa turun dengan selamat. Selang beberapa saat, Aaron, Jenne, dan Yolka berhasil menyusul Han sambil memberikan laporan bahwa para prajurit mengepung mereka dari bawah kuil. Han memperkenalkan Fria sebagai gadis kecil yang harus mereka lindungi. Fria kesal ketika dirinya diperlakukan seperti anak kecil oleh Han. Yolka terkejut melihat sosok Fria. Yolka terlihat mengetahui siapa identitas Fria sebenarnya. Namun, Fria tidak mengingat Yolka sama sekali. Han mengingatkan mereka bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk berbincang. Han mulai memberitahukan rencana pelarian yang ia susun. Mereka akan turun ke bawah menggunakan tali, lalu mencari jalan keluar setelahnya. Edis mengaku telah mencari jalan keluar sebelumnya. Sisi kiri bangunan ini memiliki jumlah prajurit yang lebih sedikit. Jalannya juga kompleks sehingga bisa bersembunyi dengan baik. Han memutuskan untuk mempercayakan rute pelarian mereka kepada Edis. Han menyuruh Yolka untuk membuat tembok api guna menahan para prajurit. Aaron dan Edis akan turun duluan, diikuti dengan Han, Yolka, dan terakhir adalah Jenne. Setelah mengerti dengan semua rencana Han, Yolka mulai menunjukkan kemampuannya dengan sihir api yang membentuk tembok api besar. Para prajurit panik melihat adanya penyihir lain yang menyusup di kuil. Sesuai rencana, Edis mulai bergerak turun menggunakan tali, diikuti oleh Aaron. Lalu, Han yang turun bersama dengan Fria dengan cara terjun bebas, membuat Fria sedikit ketakutan. Kemudian Yolka yang terlihat sangat lambat menuruni tali tersebut. Han tidak sabar dan membentaknya agar sedikit lebih cepat atau Jenne akan berada dalam bahaya. Aaron berusaha sekuat tenaga menahan prajurit yang datang. Kali ini, ia menusuk para musuh tanpa ada kebimbangan sedikit pun. Meskipun begitu, ia sempat lengah dan tertusuk di bagian perut kanan oleh sebuah belati. Ternyata, itu adalah ulah dari salah satu prajurit yang memiliki skill melempar belati beracun. Kini, Aaron tidak terlihat baik-baik saja. Vitalitas Aaron akan melemah seiring berjalannya waktu akibat terkena racun.
Han sadar situasi apa yang akan mereka hadapi. Dengan terlukanya Aaron, situasi akan menjadi semakin berbahaya. Aaron masih berusaha tegar berdiri di garis depan sambil menahan para prajurit yang mendekat. Akhirnya, anggota terakhir, Jenne, berhasil turun ke bawah dengan selamat. Ia mengira kulit tangannya akan terkelupas akibat gesekan dengan permukaan tali yang kasar. Untungnya, dia memakai sarung tangan. Han memperingatkan yang lain untuk segera melarikan diri. Waktu mereka tidaklah banyak. Para prajurit tidak akan membiarkan Han dan yang lainnya kabur begitu saja. Kapten prajurit memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap penyihir dan rekannya. Freya tidak mengerti mengapa para prajurit memanggilnya penyihir. Sementara itu, Han menyuruh Freya untuk fokus melarikan diri. Mereka tidak memiliki waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Seorang prajurit mengepung dari arah depan, berniat memblokir rute pelarian mereka. Sayangnya, prajurit tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melawan Han. Han menghajarnya secara instan dan melesat melewatinya. Untuk sesaat, Han terkepung oleh prajurit dari segala arah. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga formasi dan melindungi Freya. Tiba-tiba, Edis memanggil Han dan mengarahkannya melewati jalan sempit. Ini adalah rute pelarian yang Edis pantau sebelumnya. Tim Han segera mengikuti langkah Edis. Sementara itu, Yolka menggunakan sihir telekinesis miliknya. Untuk menutup jalan agar para prajurit tidak bisa mengejar, bongkahan-bongkahan batu raksasa berjatuhan, menutup jalan satu-satunya. Kini, para prajurit tidak lagi mengejar. Kini, situasi telah kembali tenang. Mereka berada di sebuah tempat sepi di pinggiran kota. Edis membimbing Han dan yang lainnya ke tempat yang aman untuk istirahat. Han menyetujui saran Edis. Sementara itu, Freya jatuh terduduk lemas. Hari yang seharusnya menjadi hari pemberkatan baginya kini telah hancur sepenuhnya. Meskipun begitu, Han tahu bahwa para prajurit akan segera menemukan mereka jika situasi tetap seperti ini. Han menghampiri Aaron dan memeriksa lukanya. Wajah Aaron terlihat pucat. Racun yang menggerogoti tubuhnya perlahan mulai memberikan dampak. Meskipun Aaron masih berusaha tersenyum, Han sadar apa yang ada di pikirannya. Rasa sakit yang dideritanya tetap tidak hilang meskipun ia telah meminum ramuan penyembuh. Jenne menyuruh Han memikirkan sebuah cara untuk menyembuhkan Aaron. Han hanya terdiam. Dalam hati, ia tahu bahwa racun tidak bisa disembuhkan dengan ramuan biasa. Han bertanya kepada Freya, berharap gadis itu memiliki kemampuan penyembuh atau semacamnya. Namun, Freya hanyalah gadis biasa tanpa kekuatan apapun. Freya sempat meminta maaf karena tidak bisa membantu saat situasi genting. Baik Edis, Jenne, maupun Yolka kini menatap Aaron dengan ekspresi kasihan. Dalam hati, mereka mengira inilah akhir bagi Aaron. Melihat kondisi Aaron yang sekarang, Han memperkirakan dirinya hanya sanggup bertahan selama 10 menit. Aaron mengingatkan Han akan perkataannya yang akan meninggalkan anggota tim yang tidak bisa mengejarnya. Dengan raut wajah putus asa, Aaron menyuruh mereka untuk meninggalkannya saja. Ia tidak ingin menjadi beban tim. Han hanya melihatnya tanpa berkata apa-apa. Namun, dalam hati, Han berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan misi sekaligus menyelamatkannya. Aaron berusaha berdiri dengan bantuan tombaknya. Ia akan berusaha menahan para prajurit tersebut selama mungkin dan memberikan waktu kepada Han untuk menyelamatkan Freya. Han masih tidak menjawab apapun. Ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, Jenne tidak ingin kehilangan Aaron. Ia akan mencari cara untuk menyelamatkannya meskipun harus menggendongnya sepanjang jalan. Aaron menghentikannya. Jenne tidak akan selamat jika ia memaksakan diri untuk membawanya. Jenne tidak ingin menyerah begitu saja, namun apa yang dikatakan Aaron memanglah benar. Aaron mengakui dirinya terlalu lemah meskipun telah berusaha sangat keras. Dan akhirnya inilah hasil yang didapatkannya. Han bertanya pendapat Yolka. Namun, Yolka tidak ingin mengambil keputusan. Ia menyerahkan semuanya kepada Han. Jika dinilai dari situasi sekarang, meninggalkan Aaron adalah pilihan yang terbaik, terlebih Freya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melindungi dirinya. Han menguatkan tekadnya sejenak. Ia telah mengambil keputusan. Han membuka sebotol ramuan penyembuh dari tempat penyimpanannya. Lalu, meminumnya untuk menyembuhkan luka-luka yang ia terima dari pertarungan sebelumnya. Dan memberikan sisanya kepada Aaron. Aaron kebingungan dengan tindakan Han yang memberikannya ramuan penyembuh. Han tidak menjelaskan apapun dan menyuruh Aaron untuk meminumnya. Aaron masih kebingungan.
Mereka sama-sama tahu bahwa ramuan tersebut tidak akan menyembuhkannya. Han mengetahui hal tersebut, namun setidaknya ramuan tersebut dapat mencegah lukanya bertambah buruk dan memberikannya sedikit waktu. Han menyuruh anggota lainnya untuk memberikan semua ramuan penyembuh yang mereka punya kepada Han. Kemudian, Han memberikannya kepada Aaron. Han menginstruksikan Aaron untuk meminum ramuan penyembuh tersebut setiap 10 menit. Dengan begitu, Aaron mungkin akan selamat. Aaron awalnya menolak, merasa semua ini akan berakhir sia-sia dan malah menyiksanya. Namun, Han telah mengambil keputusan, dan Aaron harus menaati perintahnya sampai akhir. Menjelang sore hari, sambil beristirahat, Han akan membagi tim menjadi 2. Tim 1 berisi Edis, Han, dan Freya. Sementara tim 2 berisi Aaron, Jenne, dan Yolka. Mereka bertugas menjaga Aaron sampai Freya berhasil keluar dari kota. Han menyuruh Jenne untuk tidak khawatir. Para musuh mengincar Freya, jadi mereka akan aman bersembunyi di sini. Aaron terlihat masih ingin membantu di saat terakhirnya. Namun, Han menyuruhnya untuk diam dan beristirahat. Edis kurang setuju dengan rencana Han kali ini. Para prajurit telah berjaga di pintu keluar, terlebih mereka harus melarikan diri sambil melindungi seseorang. Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Han tahu akan hal tersebut. Oleh karena itu, ia memiliki rencana cadangan. Ia akan menyusup ke dalam keramaian. Lagi pula, misi mereka bukanlah bertarung, melainkan melarikan diri. Han berniat akan menjalankan rencananya saat malam hari. Ia berjanji akan membawa semua orang keluar dari sini hidup-hidup. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.